Di situ Cecilia menerimanya dengan senang hati yang membuat Yuki pun sangat bahagia. Waduh Cak, aku juga iri Cak. Kapan ya bisa ngasih hadiah ke cewek? Tapi cewek yang mana? Tapi ini bukan aku sih. Seseorang yang jomblo ngenes. Hidupnya itu cuma di kamar ngonten bikin alur cerita. Woi botak, lu nyindir aku ya? Sumpah nih orang. Yuk mereka bare. Beriki Open Bateng Rangkum alur cerita anime Yusa Party ni Kawaii yang menceritakan tentang dunia isekai yang diisi oleh para pahlawan dan para iblis, di mana kedua kubu itu selalu berseteru. Namun ada satu iblis yang tidak membela keduanya dan malah ingin menjadi manusia karena jatuh cinta dengan cewek manusia lah. Wah Cak, apakah cowok itu bakal diterima? Soalnya kan dia aslinya iblis Cak. Loh iya lupa ada si botak rek kali ini rek. Ya pemirsa gimana? Kepo enggak sama kelanjutan anime kali ini? Cus tak botak, mari kita masuk ke alur ceritanya. Tak lupa juga Cak, mari kita katakan password kesayangan para wibu jawir nih. 1, 2, 3, kepeseng. Kisah 1. Cerita dibuka dengan diperkenalkan parti pahlawan yang akan memburu Raja Iblis. Mereka beranggotakan 4 orang. Pertama pemimpin, dia bernama Yuga. Si mage bernama Mikana, Revan sang pendekar, dan healer si Cecilia. Tapi Cak, sebelum mereka sampai ke ruangan Raja Iblis, tentu mereka itu harus melawan para bawahannya dulu, termasuk MC kita ini Cak. Ya, perkenalkan Re, dia bernama Yuki, seorang pendekar iblis yang sangat sulit untuk dikalahkan. Terbukti dari serangan mereka yang dengan gampangnya di-counter oleh Yuki. Namun meski Yuki adalah seorang iblis, setelah mengalahkan mereka, Yuki selalu menyembuhkan mereka, lalu membuangnya ke pedesaan. Tapi kali ini, Yuki terpesona oleh salah satu anggota mereka, yaitu si healer Cecilia. Waduh Cak, apakah Yuki tertarik gara-gara boba besarnya itu? Woi, enggak botak. Ya, si Yuki tertarik karena cinta pada pandangan pertama. Oh iya Re, si Yuki ini juga punya para bawahan. Kita sebut saja Asep, Johnny, dan Happiness. Tugas mereka adalah membersihkan para pahlawan. Tapi kali ini Yuki agak keberatan karena Cecilia juga harus dibuang. Apa Cak? Main kisah Waguri dong. Woi, beda anime tak botak. Lalu kita melompat ke momen ketika Yuki menghadap Raja Iblis. Di sana mereka heran, meski para pahlawan itu berkali-kali datang, tapi kenapa Yuki tidak membun-bunnya saja? Namun Yuki punya alasan tersendiri, sebab jika ia membun-bun mereka, otomatis Mai Kisah juga akan hilang dari dunia ini. Maka dari itu terpaksa Yuki harus mematuhi perintah raja untuk membasmi mereka jika datang lagi. Dan beneran dong, tak lama kemudian mereka berempat datang kembali. Tentu Yuki melawan mereka dengan sepenuh hati, dan mereka juga tidak mungkin mengalahkan si Yuki yang overpower ini. Namun Yuki membuat kesepakatan dengan mereka, jika mereka ingin melawan Raja Iblis, mereka harus meninggalkan healer mereka di sini. Awalnya si Yuga menolak, tapi Mikana memberitahu kalau ini adalah kesempatan emas bagi mereka, dan Cecilia pun juga tidak ragu menyuruh mereka untuk pergi meninggalkannya. Alhasil tinggal mereka berdua saja. Awalnya Cecilia ingin melawan Yuki, tapi Yuki menahannya karena ia cuma ingin berkenalan dengan Cecilia, dan Yuki di situ langsung menembak Cecilia supaya mau menjadi pacarnya. Loh Cak, kok cepet banget langsung nembak Cak? Ya namanya juga pria jomblo, nggak pernah berhubungan dengan cewek. Ditambah lagi dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Bentar Cak, ini kayaknya aku kenal deh sama orangnya Cak. Si Yuki kan tak? Salah Cak, lu orangnya. Oh si botak kampret ini minta dipukul. Kembali ke cerita, Yuki langsung merenung dan meski Cecilia menyerangnya, Yuki sudah tidak ada niatan untuk hidup lagi karena ia sudah ditolak. Cinta ditolak, dukun bertindak gak sih? Karena jika Yuki tetap hidup, ia akan terus berada di ruangan ini. Bahkan jika ia keluar, ia hanya disuruh menyerang para manusia dan itu ia tidak mau lakukan. Cecilia tidak percaya sebab iblis tetaplah iblis. Namun Yuki menjelaskan, di luar dirinya memang iblis.
iblis, tapi di dalam hatinya ia adalah manusia biasa dari dunia lain atau yang kita sebut reinkarnasi. Dan meski ia bisa mengalahkan Raja Iblis sekarang, ia tidak mau menjadi Raja Iblis selanjutnya. Makanya sehari-harinya Yuki cuma mengurung diri di tempat ini sampai ada waktu ia ingin mengakhiri hidupnya. Namun tanpa disangka suatu hari Cecilia hadir di kehidupannya yang membuat kehidupan Yuki menjadi lebih berwarna. Maka dari itu Cecilia yang terharu pun langsung mengajak Yuki untuk ikut bersamanya. 一目惚れした。短い間だったけど、る感じがしたよ。いいわけありません。外の世界に出ましょう。 Singkat cerita, di kerajaan Parti Pahlawan mereka berhasil mengalahkan Raja Iblis sehingga mereka mendapatkan penghargaan langsung dari sang raja. Dari luar, Yuki mengubah penampilannya menjadi manusia. Dan hal pertama yang Yuki lakukan di dunia manusia adalah mendaftar menjadi seorang petualang. Seperti di dunia isekai lainnya, setiap orang yang baru saja mendaftar akan mendapatkan rank paling bawah, tapi bisa naik seiring menyelesaikan misi. Tujuan pertama Yuki di dunia ini adalah mengumpulkan uang untuk bertahan hidup dan juga menabung untuk menembak Cecilia lagi. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Yuki sudah menyelesaikan beberapa misi dan para petualang heran karena dalam beberapa hari saja Yuki bisa menyelesaikan banyak misi dan naik rank dengan sangat cepat. Namun dari belakang Cecilia datang mengajak Yuki untuk pergi ke rumahnya. Wah Cak, apakah Yuki akan diperkenalkan dengan mertuanya? Ya, lihat aja tak, kepo mulu lu. Cecilia mengajak Yuki ke rumahnya untuk membahas soal Yuki yang begitu cepat naik rank sampai beritanya viral di mana-mana. Maka dari itu Cecilia menyuruh Yuki untuk keluar dari Guild Petualang. Loh, kenapa Cak? Alasannya tak, setelah party mereka mengalahkan Raja Iblis, otomatis para iblis tidak punya pemimpin lagi dan terjadi perebutan wilayah antar bangsa manusia. Terbukti dari banyak orang yang datang melamar Yuga untuk menjadi pemimpin party mereka. Selain itu, ada juga yang mencari petualang berbakat dan Yuki termasuk kandidatnya sebab dalam seminggu saja ia bisa naik dari rank F ke rank D dan akhirnya Yuki bisa saja menjadi alat peperangan para penguasa. Namun tenang, soal pekerjaan Cecilia bisa memberikannya. Makanya Cecilia menyuruh Yuki untuk tidak menerima tawaran apapun dari negara lain. Tentu saja Yuki mengiyakan karena ia tidak mungkin menerima tawaran cewek atau pekerjaan sebab ia sudah punya Cecilia. Sontaklah, Cecilia cuma tertawa salting melihat kesetiaan Yuki ini. Di situ Yuki pun berjanji untuk tidak mencolok lagi dan waktu itu pun tiba. Loh, kenapa Cak bertemu mertua kah? Ya, betul Bota. Perkenalkan, Ibu Cecilia. Dia bernama Celia Aquarai. Seperti biasa, jika bertemu mertua memang agak gugup ya kan? Tapi lebih gugup lagi ketika mendengar kalau kepala pelayan di rumah ini lebih sadis dari yang ia kira. Di situ sang ibu langsung ke topik utama, yaitu Cecilia belakangan ini mendapatkan banyak lamaran, termasuk dari si Yuga. Mendengar itu, Yuki langsung marah. Karena tahu Yuki juga jatuh cinta kepada anaknya, sang ibu menawarkan apakah mereka mau menikah. Namun Yuki menjawab, untuk sekarang ia belum bisa karena sebelumnya ia sudah ditolak. Tapi ada tapinya re, Yuki akan berusaha keras sebagai petualang dan setelah sudah punya cukup bekal, ia akan melamar Cecilia lagi. Dan ternyata itu cuma ujian dari ibu Cecilia, sehingga ibu Cecilia pun langsung merestui hubungan mereka berdua. Waduh, udah direstuin aja nih orang. Lu nya kapan? Woi, nih siapa lagi nih? Aduh, di roasting mulu aku di sini. あれでそんなに気になりますか？あるんだけど、君のことごめん。陽気さん、 Kisah 2. Di hutan, di saat Yuki sedang memburu monster untuk misi, tiba-tiba ada serangan dari para iblis. Tapi Yuki langsung mengetahui kalau yang menyerang itu adalah bawahannya. Dan ia menyuruh mereka untuk berhenti karena dia adalah kapten mereka. Di situ mereka bertiga pun heran kepada Yuki kemana saja ia pergi, karena mereka terus mencarinya. Mereka pun meminta penjelasan kepada Yuki tentang apa yang sebenarnya terjadi. Yuki pun jujur
kalau ia sempat menembak Cecilia, namun ditolak. Maka dari itu sekarang Yuki berjuang keras untuk menjadi petualang untuk mengumpulkan bekal agar bisa menembak Cecilia lagi. Yuki pun menyuruh mereka bertiga untuk hidup tanpa dirinya lagi. Namun mereka menolak karena mereka tetap ingin bersama si Yuki. Soal mereka yang seorang iblis, mereka juga ingin berubah karena kapten mereka saja bisa. Dan singkat cerita, Yuki membawa mereka bertiga bertemu dengan Cecilia. Tapi sialnya, demi bisa berubah menjadi manusia, Yuki terpaksa mencabuti bulu Happiness sampai kesakitan, yang membuat Cecilia langsung memarahinya. Lalu mereka pun ngobrol. Di situ Asep menceritakan kenapa mereka bertiga sangat setia kepada Yuki. Dulu Yuki orangnya suka menyendiri, tapi justru karena itulah hidup mereka yang dulunya suram berubah menjadi lebih baik. Namun belum sempat berbicara lama, si Johnny dan Happiness malah masuk ke dalam rumah. Gawat kalau ketemu dengan ibu Cecilia. Tapi untungnya mereka menemukan si Johnny sudah tidur di pangkuan ibu Cecilia. Dan untuk Happiness, sang ibu bilang kalau Sofia mengambilnya. Yang ternyata Happiness disuruh menjadi pelayan di sana. Meski Sofia salah paham dan mengira Happiness adalah pelayan baru, Happiness malah senang dan mau menjadi pelayan di rumah ini. Singkat cerita, sore hari pun tiba. Mereka bertiga izin pamit pulang dulu dan soal Happiness, ia akan tinggal di rumah ini sebagai pelayan. Namun sebelum pergi, sang ibu membisikkan si Yuki karena belakangan ini Cecilia sibuk menjadi petualang dan juga mengurusi orang-orang penting. Dan besok adalah hari cutinya. Sang ibu menyuruh Yuki untuk mengajak Cecilia kencan bersama. Dan singkat cerita, hari itu pun tiba. Mereka pun pergi kencan bersama. Wih, Cecilia cantik banget ya Cak hari ini. Aku juga mau satu dong Cak. Loh, gak boleh gitu, tak. Itu punya admin. Waduh, parah nih si Cak Mupi, tukang klaim waifu. Yuki pun salting melihat outfit Cecilia yang cantik banget di hari ini. Kepengseng. Pertama-tama mereka mencari makan, lalu membeli beberapa baju untuk Cecilia. Dan saat mereka mampir ke toko aksesoris, dari belakang Yuka dan Mikana datang menyapa mereka. Bentar dah, aku kok gak diajak anjir? Di situ, Yuka mengajak Cecilia untuk jalan bareng, tapi tanpa disadari, Mikana langsung cemburu. Dan saat melihat perhiasan, Yuki menemukan sebuah kalung yang indah jika Cecilia memakainya. Namun, Yuka juga tidak mau kalah. Ia ingin memberikan hiasan rambut yang mewah untuk Cecilia. Namun ya yang lebih mahal itu nggak selalu yang lebih bagus. Dan gara-gara Yuga, penyamaran mereka pun terbongkar. Alhasil orang-orang langsung mengerumuni mereka berempat. Alhasil Yuki pun terpisah dari yang lain. Namun saat mencari Cecilia, Yuki tak sengaja melihat seseorang yang sedang dikerumuni. Setelah diingat-ingat, dia adalah pendekar pedang pada waktu itu, yaitu si Raven. Maka dari itu Yuki berniat menolongnya dengan menipu para wanita kalau ada pahlawan Yuka juga di sana. Setelah berada di tempat sepi, Yuki berniat pergi. Namun Raven memanggilnya. Dan ternyata suara Raven ini bukan suara cowok gagah seperti yang dibayangkan tapi malah mirip seperti bocil. Oh Cak, pantesannya Raven jarang bicara, malah sering ngomong pakai kertas. Namun Yuki tidak mentertawakannya. Meski suaranya terdengar tidak jantan, tapi setiap orang punya rahasia masing-masing. Contohnya admin ini yang sebenarnya adalah seorang CEO. Dan sebelum Yuki pergi, Raven meminta untuk menjadi temannya. Yuki pun juga tidak keberatan dan setelah itu Yuki pun pergi mencari Cecilia lagi. Di sisi lain, Cecilia yang sedang mencari Yuki tak sengaja bertemu dengan seorang bocah yang kehilangan ibunya. Lalu dari depan datang Yuki yang ikut membantu bocah itu mencari ibunya. Tapi dengan sikap konyol, Yuki berhasil membuat bocah itu tertawa dan berhenti menangis. Sementara itu, Yuka bersama Mikana juga
juga sedang mencari Cecilia. Meski Mikana berusaha menyuruh Yuka untuk meninggalkan Cecilia saja, tapi hati Yuka tetap ingin bersama Cecilia. Dan itu membuat Mikana kecewa dan sedih. Tak lama kemudian, karena kejadian kemarin, Cecilia pun jatuh sakit. Ditambah lagi tugas-tugas sebelumnya yang membuat tubuhnya sudah mencapai batas. Ibu Cecilia tidak marah kepada Yuki karena ia tahu penyebab keributan kemarin itu adalah si Yuga. Makanya pada saat Yuka datang di hari ini untuk meminta maaf, Sofia mengusirnya dengan paksa. Lalu Yuki menghampiri Cecilia di kamarnya. Di situ Yuki meminta maaf karena ia telah merusak hari cuti Cecilia. Makanya Cecilia menyuruh Yuki untuk menggantinya di hari cuti selanjutnya. Atau kata lain, Cecilia mengajak Yuki untuk kencan lagi. Alamak, kepeseng. Bentar, lu kapan kencannya, Cak? Woi botak, diam lu. Namun karena Yuki terlalu berisi, Sofia mengusir Yuki keluar. Dan saat berada di luar, Yuki tak sengaja bertemu dengan Raven yang juga ingin pergi ke rumah Cecilia. Raven pun curhat sebenarnya ia suka kepada seseorang, bukan karena hal lain, tapi karena cewek itu bilang kalau suaranya unik. Dan itu membuat Raven jatuh cinta pada pandangan pertama. Yuki yang paham kalau Raven butuh dorongan pun langsung menyemangatinya. Dan berkat itulah Raven kembali bersemangat. Tapi Yuki heran nih, karena orang yang ia sukai ternyata berada di rumah Cecilia. Apakah Raven menyukai Cecilia? Kisah 3. Sontaklah di situ Yuki khawatir karena malah membantu saingannya. Namun belum lama setelah masuk, Raven kembali lagi dan terlihat murung. Maka dari itu Yuki pun kembali bertanya apa yang terjadi kepadanya. Tadi Raven ingin bertemu dengan Happiness. Lah, kok Happiness? Dan menembaknya juga. Terus apa jawabannya? Ya, Happiness tentu menolak. Bukan karena ia tidak mau, tapi karena ada suatu alasan lain. Sehingga di malam harinya mereka bertiga pun berkumpul untuk membahas hal ini. Meski mereka adalah iblis yang seharusnya membenci manusia, tapi tidak semua manusia itu jahat. Contohnya di rumah Cecilia, Happiness malah memilih tinggal di sana. Jadi intinya Happiness hanya masih trauma. Kemudian kita melompat ke keesokan harinya. Ketika Yuki mengunjungi Guildmaster, ia tak menemukan pria pada waktu itu. Kita sebut saja Samsul. Namun resepsionis di sana memberitahu kalau Samsul adalah wakil kulit mereka dan sekarang ia dirawat di rumah sakit. Maka dari itu Yuki langsung menjenguknya. Loh, sakit apa, Cak? Nah itu dia botak, sakitnya anomali jir. Ketika Yuki bertanya apa yang membuat Samsul cedera seperti ini, ternyata ia dihajar oleh istrinya. Kok bisa, Cak? Ceritanya gini botak, karena waktu itu hari perayaan pernikahan mereka berdua, Samsul ingin mencari hadiah. Tapi karena terlalu bimbang, ia pun malah lama mencarinya sampai malam hari. Alhasil saat sampai di rumah, istrinya langsung marah, mengira Samsul melupakan hari spesial mereka. Samsul juga tidak kaget sih, karena istrinya adalah mantan petualang Reng E. Dan dulu mereka adalah duo maut para petualang yang menjadi pasturi yang serasi. Dan ternyata istrinya Samsul itu adalah Sofia tak botak, si pelayan psikopat. Lalu di luar Sofia berterima kasih kepada Yuki karena telah menjenguk suaminya. Soal Cecilia, Sofia bilang kalau Cecilia sudah baikan, tapi masih belum bisa dikunjungi karena belakangan ini ia sibuk dengan pekerjaannya di luar. Namun ketika Yuki bertanya hadiah apa yang cocok untuk perempuan, Sofia curiga dong kalau suaminya mengungkit hal itu. Yuki menyangkal, ia bilang hanya ingin membuat Cecilia bahagia. Makanya Sofia memberi saran, hadiah apapun boleh selama asal tulus dari hati. Pasti itu akan membuat wanita bahagia. Sehingga setelah pertemuan itu, Yuki pun langsung membayangkan jika ia dan Cecilia menikah. Waduh, menghayal banget ya, Cak, si Yuki ini.
Halah, tak botak, lu biasanya juga ngehayal gitu loh. Ketahuan deh. Kemudian Yuki lanjut pergi menuju asrama para pahlawan. Saat sampai di kamar Raven, Yuki melihat Raven sudah putus asa karena ditolak oleh Happiness. Tujuan Yuki datang ke sini karena ia ingin tahu pertemuan pertama mereka, sebab Happiness juga adalah kawannya. Raven pun menceritakan, dulu saat ia berpatroli sendirian, Raven melihat Happiness dalam bahaya karena ia dihadang oleh para bandit. Dan setelah menghajar para bandit itu, Happiness berterima kasih. Namun Raven tak sengaja mengeluarkan suaranya. Awalnya Raven mengira Happiness akan mentertawakannya, tapi ternyata tidak. Happiness malah bilang kalau suaranya bagus. Dan dari situlah Raven jatuh cinta pada pandangan pertama. Oh gitu ceritanya Cak. Kalau lu Cak pernah nggak ya jatuh cinta pada pandangan pertama? Pasti dong tak botak pas lihat Waguri pertama kalinya. Duh bahaya pemirsa, admin kalian ini udah nggak bisa diselamatkan lagi. Oke, lanjut. Yuki pun menceritakan kisahnya bersama Cecilia yang membuat Raven ini iri karena Yuki berjuang mengejar cintanya. Maka dari itu Yuki sekali lagi menyemangati Raven dengan bilang Happiness bukan menolaknya, tapi ia masih punya trauma. Dan untuk menghilangkannya, Raven harus pelan-pelan. Lalu mereka pun pergi membeli aksesoris untuk gebetannya masing-masing. Untungnya kalung pada waktu itu masih ada, tapi Raven masih kebingungan mau beli apa untuk Happiness. Untungnya ada Yuki yang memberikan saran kalau Happiness suka penjepit rambut berwarna pink. Di jalan mereka berpapasan dengan Mikana. Raven masih jengkel kepada Mikana karena pada pertemuan pertama dulu Mikana sempat mentertawakan suaranya. Wah parah banget Cak, Mikana ini Cak. Iya botak, makanya kita nggak boleh rasis sama orang. Lah Cak, lu juga tiap hari manggil gue botak-botak mulu. Lah itu kan namamu tak botak, astaga. Oh iya. Kemudian Mikana mengajak mereka ngobrol. Awalnya Yuki tidak mau, tapi Raven bilang lebih baik kita nurut saja. Awalnya mereka mau makan banyak saja supaya nggak diajak ngobrol. Tapi saat Mikana bilang mau bahas Cecilia, Yuki langsung fokus dong. Di situ Mikana menceritakan tentang Yuga yang sering menggoda mereka, bahkan menggoda wanita-wanita desa, sampai membuat Cecilia marah atas ulah Yuga itu. Namun Mikana juga ingin membahas soal percintaan, tapi ia malu. Namun Raven bilang kalau Yuki bisa diandalkan. Makanya Mika pun menceritakan masa lalu mereka. Dulu saat mereka melawan anak buah Raja Iblis, mereka kewalahan karena iblis itu terlalu kuat. Ya, siapa lagi kalau bukan Yuki pada waktu itu. Dan entah kenapa setiap mereka kalah, mereka dipindahkan ke pedesaan, bahkan luka mereka disembuhkan. Namun demi menjalankan misi, mereka berbohong kepada penduduk desa dengan bilang kalau mereka tidak bisa masuk ke istana, hingga bekal mereka pun hampir habis. Maka dari itu ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk menjalankan misi. Hingga tiba Yuki menyuruh mereka meninggalkan pendeta atau Cecilia. Awalnya Yuga menolak, tapi karena Mikana membujuknya, akhirnya mereka meninggalkan Cecilia sendirian. Dimana itu membuat Mikana berpikir Yuga tidak suka dengannya dan tidak bisa dimaafkan sampai sekarang. Di situ Yuki juga merasa bersalah sih, gara-gara idenya party mereka menjadi rata. Yuki pun menegaskan kalau tindakan Mikana itu tidak salah, tapi mereka sekarang tidak pernah membahas hal itu lagi karena sudah canggung. Menurutmu gimana tak botak soal masalah ini? Kalau aku sih Cak ya dari sisi Cecilia tergantung situasi. Kalau itu demi kebaikan mah ya nggak apa-apa. Tapi salahnya Mikana itu dia nggak pernah minta maaf langsung Cak. Betul banget botak, karena itulah Yuki menyuruh Mikana untuk jujur. Karena nggak mungkin seumur hidup mereka akan canggung terus. Nah setelah pertemuan itu Raven kembali semangat untuk mengejar Happiness lagi. Namun saat sampai di kediaman Cecilia, mereka malah bertemu dengan Asep dan juga Johnny. Asep yang tahu Raven adalah cowok yang menembak Happiness pada waktu itu langsung menginterogasinya. Sebagai teman dekat, ia tidak mau ada cowok yang gak serius mendekati Happiness. Namun Raven bilang dengan tegas kalau ia akan berusaha meski ia tidak tahu harus ngomong apa. Tapi sebenarnya Asep merestui kok, tapi ia ingin dilihat effort yang dikeluarkan oleh Raven. Makanya Asep menyuruh Raven langsung menemui Happiness. Di situ Raven langsung memberikan hadiahnya dan mengajak Happiness untuk berteman dulu, dan Happiness langsung mensetujuinya. Raven pun senang meski itu cuma berteman. 友達
ちになろう。ハピネス。 Waduh, apakah bakal menjadi teman terus, Cak? Ya gimana ya, semua itu berawal dari teman tak botak. Tapi ya kita juga bisa terjebak di pertemanan selamanya. Kayak kisah seseorang tuh. Siapa tuh tak? Jangan bilang aku gitu. Ya, bener banget, Cak. Sumpah nih botak ngeselin banget Rek. Sumpah pengen pukul aja. Kisah 4. Singkat cerita, seminggu sudah berlalu. Yuki terlihat tidak semangat lagi karena ia tidak bisa bertemu dengan Cecilia. Karena belakangan ini Cecilia sibuk menyembuhkan orang-orang yang terluka di desa dan juga kota. Selain itu, parti pahlawan mereka juga terpisah-pisah. Tentu penyebabnya karena keputusan Yuki pada waktu itu. Namun seketika perasaan kesepian itu menghilang karena Happiness memberitahu pesan dari Cecilia kalau nanti sore ia akan pulang ke rumah. Dan itu adalah kesempatan bagus untuk memberikan hadiah kalungnya. Nah, kemudian saat Yuki jalan-jalan sambil menunggu sore hari, ia tak sengaja dipanggil peramal di pasar yang bilang kalau keberuntungannya di hari ini buruk sekali. Awalnya si Yuki tidak percaya, tapi setelah melihat kejadian di hari ini yang begitu aneh, Begitu aneh apanya, Cak? ya mulai dari pelayan mat laki-laki berotot tak botak, bayangin doi. Waduh, kalau aku sih ya takut juga, Cak, kalau ketemu itu. Sampai membuat roti Yuki yang ia beli rusak loh. Lalu Yuki juga tak sengaja menabrak pria berotot dan juga hampir saja menginjak tai. Bahkan tak hanya itu tak botak, tiba-tiba ada anak kecil yang menabraknya yang membuat sate anak itu jatuh, membuat anak kecil itu pun menangis. Alhasil untuk menenangkannya, Yuki pun membelikannya sate lagi. Namun, Cak, ternyata kesialannya itu tidak hanya itu saja. Karena tiba-tiba ada pencopet. Tentu saja Yuki tidak membiarkannya. Dia itu langsung menghajar si pencopet itu. Tapi tak, gara-gara hal itu juga ia disalahpahami oleh Yuga, menganggap Yuki malah si pencopet. Alhasil Yuki pun berakhir di penjara. Ya gimana lagi, Cak, emang hari sialnya. Tapi untungnya, di saat sedih merentapi nasib di hari ini, Asep datang memastikan kalau Yuki aman. Dan Raven juga sedang membuktikan kalau Yuki tidak bersalah. Nah, untungnya sekarang Yuki bisa keluar dari penjara. Dan sebagai permintaan maaf, Yuga akan mentraktir Yuki makan. Aduh, silaunya anjir. Di situ Yuga meminta maaf karena dibarahi oleh Raven. Dan baru sadar kalau Yuki pernah jalan sama Cecilia. Makanya, Yuga meminta saran bagaimana cara mengakrabkan diri dengan Cecilia. Namun itu sama saja Yuki membantu saingan cintanya. Makanya Yuki menolak. Tapi soal Mikana kayaknya membencinya karena menumbalkan Cecilia pada waktu itu. Tapi Yuki membantah pernyataannya karena yang mengusulkan ide itu bukan Mikana ataupun Yuga sendiri, tapi si iblis atau Yuki. Bahkan pada waktu itu Mikana menangis karena merasa bersalah. Dan pada akhirnya yang mengambil keputusan tetaplah Yuga. Otomatis itu juga salahnya. Maka sebagai ketua tim ia juga harus bertanggung jawab. Kalau tidak ia terlihat seperti orang payah. Oh iya, Cak, hubungan Yuga dan Mikana ini adalah teman masa kecil. Yuga selalu diomeli ketika berbuat salah, tapi mereka selalu bersama dan saling membantu. Dan setelah kejadian waktu itu, Yuga jadi canggung untuk bertemu dengannya. Tapi Yuki bilang tak, kalau orang yang mengomelinya itu bukan karena tidak peduli, melainkan itulah arti rasa sayang. Makanya Yuga langsung tercerahkan dan ingin mendapatkan omelan dari Mikana lagi. Dan singkat cerita, sesampainya di rumah Mikana, Yuga langsung masuk begitu saja tanpa mengetuk pintu. Dan pas banget, waktu itu Mikana sedang berganti baju. Loh, Waduh, Cak, andai saja ya itu aku. botak, pikiranmu kemana woi? Dan untungnya rencana Yuki untuk mempersatukan mereka lagi berhasil, meski agak banyak drama sih. Kemudian Yuki pamit pergi dulu ke rumah Cecilia. Tapi di pasar lagi-lagi ia berpapasan dengan peramal itu. Tapi kali ini peramal itu bilang kalau peruntungan Yuki di hari ini sangatlah bagus. Dan bener banget, penjual kue tadi meminta maaf karena membuat rotinya rusak dan langsung menggantinya dengan roti baru. Lalu anak yang ia ganti satenya ternyata anak penjabat tinggi, sehingga Yuki pun diberi banyak sate. Sehingga sesampainya di rumah Cecilia, Yuki pun senang banget bertemu dengan Cecilia setelah sebulan berlalu. Cecilia pun membuatkannya teh karena ia sudah belajar dari Sofia. Kemudian
Kemudian Yuki menceritakan tentang hubungan Raven dan Happiness, dan juga hubungan antara Yuga dan Mikana yang kembali akur. Dan pas banget, Yuga tiba-tiba datang ke rumah Cecilia karena ingin meminta maaf, dan juga ia ingin dimarahi. Woi, ini anak salah pahamnya kebangetan loh, itu buat Mikana doang woi. Alhasil itu membuat Mikana langsung marah. Nah di situ satu party berkumpul lagi. Mereka semua meminta maaf atas kejadian waktu itu. Namun Cecilia tidak terlalu memikirkannya karena mereka juga bertaruh nyawa, bukan cuma dirinya saja. Bahkan setelah mengalahkan Raja Iblis, Cecilia melihat Mikana menyusulnya sambil menangis mengkhawatirkan kondisinya. Dan waktu itu memang tidak ada pilihan lain, jadi mereka tidak bisa untuk saling menyalahkan. Kemudian kita melompat ketika mereka berdua jalan-jalan bareng. Cecilia tahu mereka semua sudah dinasihati oleh Yuki, yang membuat Cecilia senang karena Yuki bisa akrab dengan keluarga dan juga rekan-rekannya. Selain itu, Yuki juga tak lupa memberikan hadiah kalung yang ia beli waktu itu. Di situ Cecilia menerimanya dengan senang hati, yang membuat Yuki pun sangat bahagia. Waduh Cak, aku juga iri Cak. Kapan ya bisa ngasih hadiah ke cewek? Tapi cewek yang mana? Tapi ini bukan aku sih. Seseorang yang jomblo ngenes, hidupnya itu cuma di kamar, ngonten bikin alur cerita. Woi botak, lu nyindir aku ya? Sumpah nih orang. Oh ya, kita diperlihatkan di sebuah desa yang diserang oleh para bandit. Namun ada seseorang yang melawan para bandit itu. Kisah 5. Lalu kita diperlihatkan mereka bertiga sedang perjalanan misi penyembuhan. Namun Cak, di sini Yuki terlihat kecewa. Kenapa si Johnny ini malah ikut? Padahal dia ingin berduaan bersama Cecilia loh. Wah, wak si Johnny jadi nyamuk tak botak. Namun di situ Cecilia terlihat sedang mabuk darat. Tapi tenang, si Johnny punya obatnya. Dan singkat cerita tak, sesampainya mereka di desa tujuan, mereka langsung menyembuhkan beberapa orang. Lah terus Cak, kenapa kok mereka diobati? Ya, itu karena kemarin terjadi perampokan oleh para bandit. Namun mereka melarikan diri karena ada seseorang yang mengalahkan mereka. Namun di situ Cecilia terlihat kecapean, membuat Yuki khawatir. Tapi ketika Cecilia tetap ingin menyembuhkan orang-orang, terpaksa deh Yuki menggunakan sihir tidur. Singkat cerita, ketika Cecilia terbangun dari tidurnya, ia terlihat marah karena tahu apa yang dilakukan oleh Yuki kepadanya. Ya, meskipun Cecilia marah, tapi ini demi keselamatan Cecilia. Dan soal orang-orang yang disembuhkan, mereka berdua sudah mengatasinya. Makanya Cecilia berterima kasih kepada Yuki sambil tersenyum, yang membuat Yuki pun cengar-cengir sendiri. Waduh, kepeseng. Kemudian Pak Kades mendatanginya karena ingin memberitahu ada seorang gadis bernama Tael yang tinggal di pinggiran desa. Ia terkena penyakit yang membuatnya tidak bisa beraktivitas. Sehingga setelah mendengar kabar itu, mereka pun langsung menuju ke sana. Dan terlihat gadis itu sangat lemah. Nah, untungnya setelah mendapatkan obat dari si Johnny, gadis itu merasa lega dan bersyukur kalau ini semua berkat Dewa Pelindung. Dan ketika mereka bertanya siapa itu adalah sebuah berhala di pinggiran desa. Tapi gadis itu bilang kalau dewa itulah yang menyelamatkannya pada malam itu. Bahkan di umurnya 7 tahun, ia sempat diselamatkannya juga. Dan ketika mereka melihat dewa itu, Kayak iblis ya Cak, tapi kok dianggap dewa sama ini anak Cak? iya sih tak botak, ya maklum lah masih bocil. Dan karena gadis itu masih sakit, Cecilia pun mengantarkannya pulang. Sehingga tinggal mereka berdua saja. Dan tiba-tiba patung itu bergerak menyerang mereka berdua. Namun dengan sigap si Johnny langsung melumpuhkannya. Dimana iblis itu menyuruh mereka untuk membunuhnya saja. Tapi tujuan Yuki di sini bukan untuk itu, melainkan mengajaknya mengobrol. Alhasil ketua kubu yang salah paham pun meminta maaf. Lalu iblis itu menjelaskan kedatangannya ke dunia ini. Dulu ada kuil yang membuatnya, lalu ia dicuri oleh para bandit. Hingga akhirnya membuat si iblis marah dan menurunkan ajab ilahi. Karena hal itu, ia dianggap sebagai dewa pelindung oleh penduduk desa. Namun setelah beberapa tahun, tidak ada banyak orang yang menyembahnya lagi. Tapi ada satu anak yang selalu datang membersihkan altarnya. Maka dari itu, saat bandit itu kembali menyerang, iblis itu hanya menyelamatkan gadis Tael. Wih, baru kali ini aku lihat iblis sebaik ini ya.
Jadi iblis itu nggak berniat menyakiti manusia sama sekali, tak botak. Maka dari itu, Yuki pun izin pamit pergi dulu. Tapi sebelum itu, ia ingin memberitahu si Johnny sesuatu. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Saat mereka berdua berpatroli, Yuki sengaja menyuruh Johnny untuk kembali ke penginapan. Dan soal patung iblis di pinggiran desa, Yuki bilang kalau itu tidak terlalu bermasalah karena iblis itu tidak mengganggu kedamaian desa. Tapi setelah bahas itu, Yuki kehabisan topik nih yang membuat suasana canggung. Dan tiba-tiba Cecilia tersandung. Sontaklah Yuki langsung menolongnya yang membuat jarak di antara mereka terlalu dekat. Dan mereka pun salting sendiri. Kepesing lagi nggak tuh? Namun setelah mereka pulang, para bandit datang kembali ke desa. Tentu saja mereka bersiap-siap untuk melawannya. Si Johnny yang baru bangun tidur langsung menghabisi mereka tanpa ampun. Nah, setelah beberapa bandit bisa diatasi, Yuki melihat kalau di altar iblis itu sedang terjadi sesuatu. Makanya, Johnny disuruh untuk mengeceknya. Lalu, Yuki pun melanjutkan aksinya, memberantas para bandit. Dan singkat cerita, karena si Johnny tak kunjung kembali, mereka pun ingin mengeceknya. Tapi ternyata ada seseorang yang mencelakai gadis style bersama si iblis. Dan si Johnny juga kewalahan untuk melawannya. Masih ingat kan di episode sebelumnya, kalau orang ini pernah menyelamatkan desa ini. Cecilia bilang kalau dia adalah salah satu pahlawan juga. Tapi si Johnny menjelaskan kronologi mereka bertemu. Pada saat itu si iblis terkena tusukan karena melindungi gadis style. Dan ternyata nih orang ini stres karena kalah pamor dengan grup party Cecilia. Hingga sikap itu membuat Yuki merasa tertantang. Namun ternyata si bocah tengil itu tidak bisa diserang dengan sihir. Sehingga ia pun semakin sombong. Sampai memutuskan lengan si iblis. Tapi karena bocah itu sudah gila, alhasil Yuki tak sungkan lagi untuk menyerangnya. Meskipun Yuki tahu sihirnya tidak mempan, tapi jika terus menyerangnya dengan energi sihir tanpa henti, pedang bocah itu pasti akan hancur. Alhasil kesombongan bocah itu pun runtuh ketika pedangnya hancur. Akan tetapi bocah itu menyerang. Awalnya Yuki mengira ia menargetkannya, tapi ternyata dia menargetkan si iblis. Tapi untungnya ada gadis style yang mengorbankan diri. Lalu bocah itu mengeluarkan panas sihir hujan mengarahkan kepada mereka. Alhasil Yuki langsung melindunginya. Tapi kesempatan itu digunakan si bocah untuk kabur. Karena Yuki meremehkan bocah itu, alhasil itu membuatnya marah dan Yuki berubah menjadi iblis kembali. Cecilia yang melihat itu pun khawatir kepada Yuki. Tapi Yuki tetap ingin balas dendam dan terus mencari bocah itu. Dan setelah ketemu, Yuki langsung menghajarnya. Tapi saat Yuki akan membun-bunnya, ia teringat tentang Cecilia. Ia juga berjanji akan terus menjadi orang baik. Makanya Yuki memutuskan untuk membuangnya ke danau saja. Dan singkat cerita, di rumah Cecilia menunggu kepulangan Yuki. Dan untungnya Yuki kembali dengan tidak apa-apa, yang membuat Cecilia senang karena ia sempat khawatir kepada Yuki. Kemudian keesokan harinya setelah mereka semua bangun, gadis style ingin menyembuhkan si iblis, dewa pelindungnya, dan ingin membawanya pulang ke rumah. Tapi itu tidak bisa dibawa ke rumah Cecilia. Tapi untungnya Yuki punya ide dengan mengubah wujud iblisnya menjadi patung yang Kok aneh gitu, Cak? iya tak, kayak goblin jir. Dan singkat cerita, sekarang Tael akan menjadi pelayan di rumah Cecilia. Tapi soal patung itu, ibu Cecilia tidak memperbolehkannya untuk dibawa. Alhasil gadis Tael pun sedih karena tidak bisa membawa dewa pelindungnya.